Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meneruskan bahasan dosa-dosa besar, semoga Allah menyelamatkan kita dari semua jenis dosa baik kecil maupun besar. Setelah membahas dosa besar 102 pada pekan yang lalu, masalah bakhil, pelit, kikir, Imam Az-Zahabi rahimahullah masukkan dalam kategori dosa besar dan sudah kita rincikan dalilnya. Kita akan masuk malam ini, semoga Allah kita menjaga kita dari dia, atau dosa ini adalah penyebar gosip. Dosa besar 103. Imam Az-Zahabi rahimahullah mengangkat sebuah dalil saja di sini. Nanti dari dalil ini insya Allah kita baru rincikan. Yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim di dalam mukaddimah beliau, dan ini disebutkan oleh Abu Daud dalam Kitabul Adab dengan lafaz yang berbeda, tapi saya bacakan dulu lafaznya Imam Muslim. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukup besar dosa yang ditanggung dengan hukuman yang berat bagi siapapun yang menuturkan apa saja yang didengarkannya. Itu lafaz Imam Muslim. Lafaz Imam Abu Dawud adalah kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang bisa divonis sebagai seorang pendusta, dan itu dosa besar tentunya, apabila dia menyampaikan semua yang dia dengar. Apapun yang dia dengar, semuanya disampaikan. Inilah dalil yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam dosa besar kita 103 pada malam ini. Saya akan membuka dan menjelaskan tentang penyampaian hadis ini teman-teman, dan saya harap teman-teman buka Al-Quran surah Al-Hujurat. Kita akan baca beberapa ayat dimulai dari ayat 6. Ayat 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Hai orang-orang beriman. Berarti di sini orang tidak beriman tentu saja tidak masuk. Kalau merasa beriman, fahami makna ayat ini. Panggilan disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang beriman. Kadang-kadang Allah juga mengatakan ya ayuhan nas, hai sekalian manusia. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala serukan orang yang sudah mengaku beriman. Apa perintah Allah? Jika datang kepadamu orang fasik membawa satu berita. Sebenarnya makna fasik di sini turunnya asalnya kepada orang munafik. Orang-orang munafik suka sekali sebarin gosip-gosip, isu-isu, berita. Masalah benar tidak benar itu urusan lain bagi mereka. Yang penting sebarin dulu. Dan bagaimana bisa terjadi kekacauan. Kalau nanti ketahuan, mereka tinggal minta maaf. Itu tradisi orang munafik di zaman Nabi SAW. Tapi ulama tafsir menarik makna fusuk kepada siapapun dari muslim yang sengaja menjerumuskan dirinya. Selain dia beramal soleh, dia juga berbuat dosa. Perbuatan dosa yang disengaja sementara dia tahu ini masuk dalam perbuatan fasik namanya. Berarti dia juga fasik. Walaupun penampilannya muslim, sholat di masjid, bisa masuk dalam kategori fasik ini. Karena dia masih mencampurkan antara perbuatan baik sama perbuatan buruk. Ya. Berarti jangan difahami teman-teman, oh orang-orang ini kan masuk masjid, dia sholat 5 waktu. Oh dia juga hadir di pengajian. Oh dia juga begini dan begitu. Berarti dia bukan orang fasik. Enggak. Fusuk bisa kena pada dia. Itu bisa diteliti dari seluruh kehidupan dia tentunya. Kehidupan dengan rumah tangganya, kehidupan tempat kerjanya, kehidupan semuanya. Bisa masuk dalam kategori fusuk ini. Bila orang fasik membawa satu berita, apapun sifatnya, disampaikan kepada kalian hai orang-orang beriman, maka periksalah dengan teliti. Betul nggak gitu terjemahannya? Hah? Makanya saya suruh buka Al-Quran. Allah bukan bilang ya pastikan. Allah suruh periksa. Periksa itu
Tidak cukup di situ. Dengan teliti. Jangan pernah dengar satu informasi, lalu kemudian kita tiba-tiba memastikan, oh ini sudah referensi saya. Gak bisa. Orang beriman bukan begitu. Dengar sesuatu, teliti dulu. Benar nggak ini? Di sini disuruh periksa dengan teliti. Makna lebih dalam lagi adalah cari informasi itu. Kalau sampai informasi tentang istrimu, suamimu, atasanmu, bawahanmu, sahabatmu, ya, apa saja yang berhubungan dengan kamu, berita itu negatif. Kalau positif nggak ada masalah. Kita bicara negatif. Maka periksa dengan teliti. Untuk apa ya Allah? Kenapa kami harus teliti? Agar kamu tidak menimpakan satu musibah kepada satu kaum. Kalau kamu main terima saja informasi, mau siap mendengar tapi tidak mau memastikan, kamu akan menimpakan musibah pada kaum yang sedang jadi target. Kalau saya misalnya di pengajian ini, setiap kali ada ikhwah yang datang ke saya, lalu mengatakan, Ustadz itu si fulan begini. Ustadz itu si fulan begini. Lalu saya percaya, maka yang terjadi, saya akan membenci orang yang jadi target tadi. Tanpa tabayun, tanpa meneliti. Saya langsung saja, oh berarti orang ini pendusta nih. Kenapa? Karena si fulan yang cerita. Maka kena musibah pada kaum itu. Orang itu kena musibah, mungkin tidak benar, mungkin dia tidak begitu. Benar nggak ini? Ya. Karena banyak terjadi, saya mulai di majelis ilmu karena banyak sekali terjadi di majelis ilmu ini. Datang ke Ustadz Fulan, dia tidak suka Ustadz yang lain, lalu dia ceritakan, Ustadz itu bilang begini, Ustadz itu bilang begini. Ingin membentrokkan antara pendapat ini sama pendapat sana. Ada sebagian Ustadz juga, semoga Allah berikan hidayah, dia main ambil aja informasi itu. Langsung jadi referensinya dia. Oh berarti si Fulan ini ada catatannya. Tanpa telepon, tanpa tabayun, tanpa tanya. Gimana ini ceritanya nih? Mana yang benar? Sikap itu atau Allah yang berfirman ini? Allah suruh kita memastikan. Pastikan. Kalau kita sudah mau dengar, berarti kita juga siap untuk memastikan. Kalau antum tidak mau tabayun, tidak mau pastikan, jangan dengar dari awal. Ustaz, akhi, ukhti, saya mau cerita. Enggak, maaf, saya enggak dengar. Dari awal. Karena kalau antum siap dengar, perintah Allah apa? Periksa. Hubungkan itu connect. Gak bisa dipisahin ini. Kita siap dengar dari satu sumber, berarti kita harus pastikan dari sumber yang tertuduh. Jelas gak ini? Karena kalau tidak teman-teman, antum kerja di kantor. Teman antum gak suka sama teman yang lain. Si A, B, C. A gak suka sama C. Dia datang kepada si B. Itu si C itu suka gak masuk. Si C itu begini, si C itu begitu. Kalau si B sudah dengar nih, dia mau dengarin. Dan dia tidak tabayun, tidak teliti dengan sebenarnya. Otomatis kebencian sudah masuk dalam hatinya. Dia terus bersangka buruk sama si C. Mungkin dia nggak masuk karena sakit. Mungkin dia sudah izin. Benar nggak? Seperti itu. Dan kita tarik dalam semua masalah ini. Berapa banyak rumah tangga rusak gara-gara ini? Istrimu begini, suamimu begitu. Pasti. Kalau dia tidak tabayun, Allah bilang, kalau kau dengar, periksa. Kalau sudah mau dengar, periksa. Pastikan dengan teliti, dengan jeli. Tanya dulu, pastikan dulu, baru kita vonis. Kalau enggak, kita akan terus curiga dengan pasangan kita. Udah ada informasi dari luar begini nih. Yang di luar ini, tukang penyebar fitnah sudah nunggu. Kapan nih bomnya meledak? Iya, memang itu targetnya. Kapan nih cerai suami istri? Kapan nih ribut antara teman sama teman? Kapan nih ribut perusahaan itu? Kapan ribut masjid ini? Kapan ribut ini dan itu? Memang itu targetnya. Allah mengajarkan kita jeli sebagai orang beriman. Perhatikan ayat ini, tadburi baik-baik. Karena ini sumber masalah di masyarakat kita ini banyak sekali. Gara-gara gosip rusak. Hancur semua. Allah bilang, saya ulangi. Hai orang-orang beriman. Jika datang kepadamu orang fasik, membawa satu berita, periksa dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan satu musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu nanti apa? Menyesal atas perbuatanmu itu. Apa menyesal? Karena kamu akan kena dosa juga.
Dan kamu nyesal dengan itu. Sampai-sampai pada tingkat orang sudah nggak lihat lagi nanti. Kalau dia cuma dengar, dia nggak mau teliti, tidak mau tabayun, dia langsung vonis negatif. Kalau itu salah, dosa penyebar gosip tadi dengan dosa orang yang menerima ini juga sama. Sama-sama dosanya. Allah menjelaskan selanjutnya. Lalu apa yang kami harus lakukan hai Tuhan kami? Allah bilang, wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Lau yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Ketahuilah, di tengah-tengah kalian ada Rasulullah, ada utusanku, kata Allah. Dengar dia, lihat kisah hidupnya, ambil informasinya. Nanti kita akan baca setelah Al-Hujurat surah An-Nur. Bagaimana Rasulullah SAW menghadapi gosip-gosip begini di zaman hidup beliau. Allah bilang, ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan, benar-benar kamu mendapat kesusahan. Artinya kalau Rasulullah SAW ini main dengar-dengar saja, bisa bahaya semua ini. Atau kalau kalian bertanya banyak pada Rasulullah, bisa membuat kalian susah. Tetapi Allah sudah menjadikan kamu cinta pada keimanan. Kalau kau mau selamat, tanamkan iman dalam hatimu. Selalu bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menjadikan keimanan itu kalau kau tanamkan dalam hatimu indah. Serta menjadikan kalau kau mau menggunakan iman, mengikuti Rasulullah SAW, kamu akan benci dengan kekufuran. Kamu akan benci dengan kefasikan. Setiap berita fasik tolak langsung. Kau juga akan benci dengan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Jelaskan tak panduannya Allah ini? Hah? Baik. Ayat 7, ayat 8-nya. Fadlan minallahi wa ni'mah. Wallahu alimun hakim. Sebagai karunia dan nikmat dari Allah. Dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Artinya kalau kalian ikuti keimanan. Ikuti Rasulullah SAW dalam menghadapi permasalahan-permasalahan. Terutama dalam berita kefasikan. Gosip-gosip yang ada. Maka itu karunia Allah yang besar. Karena akan ada keimanan dalam hati kalian, kalian akan benci semua itu. Tidak suka mendengar kekufuran, tidak suka kefasikan, tidak suka maksiat. Lalu Allah ceritakan ayat 9-nya, masih berlanjut. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Garis bawahi kalimat fa aslihu bainahuma. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman berperang, dua-duanya orang beriman ribut, apa yang dilakukan? Hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Bukan makin buat berantem ini. Hah? Ini mengeluh. Sudah tonjok aja. Kamu ambil saja. Damaikan. Kalau kita mau dengar, damaikan. Enggak akhi, mestinya begini. Enggak akhi, mestinya begini. Sudah terlanjur kita mau terlibat, ya sudah. Saya sudah bilang, kalau tidak mau terlibat dari awal tutup kuping. Ada berita begini enggak? Saya enggak mau dengar. Maaf. Saya cuma mau dengar ilmu, saya mau dengar tanya kabar. Kalau udah gosipin orang nggak mau. Dari awal. Kalau antum bilang, oh iya, pasang kuping, mau dengar, harus tabayun. Dan setelah itu, sudah pastikan teliti, aslihu bainahuma. Perbaiki antara keduanya. Allah suruh begitu. Bukan malah kita kompor-komporin. Karena ini lebih dikenal, oh ini saya dukung. Oh memang itu sana buruk. Jatuhin orang. Tambah banyak musuhnya hari kiamat ini. Allah bilang damaikan antara keduanya. Tapi kalau ada satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, memang ada yang salah, maka perangilah sampai surut kembali. Orang yang salah, dilanggar perjanjian, diingatkan tidak mau, boleh diperangi. Kalau kelompok, perangi dengan kelompok.
Pasukan dengan pasukan. Individu kita secara pribadi. Ingatkan terus. Nggak boleh akhi. Haram. Jangan. Gini. Jangan begitu orang ceritakan kita langsung ikut-ikutan. Oh iya berarti benar nih. Nggak bisa. Kemudian dikatakan. Perangi sampai surut kembali pada hukum Allah. Perintah Allah. Sampai dia kembali. Oh iya saya salah. Pegangi. Kalau dia telah surut. Damaikan antara keduanya lagi. Kan kau sudah ngaku salah kemarin. Nah ini. Sekarang damai, minta maaf. Kalau kita mau begitu, mau jadi penengah, mau cari pahala gitu. Dan itu pun menurut keadilan. Yang salah-salah yang benar-benar. Dan hendaklah kamu berlaku adil. Karena sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Masih berlanjut. Ayat 10. Ini masih berhubungan semua dengan tadi berita gosip yang tidak benar nih. Teliti. Kalaupun sampai berantem dua orang, perbaiki di antara keduanya. Kalau ada yang melanggar, itu yang dihardik. Kalaupun sudah berlaku salah, damaikan lagi. Ya, perintah Allah lihat nih. Ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Jangan ribut-ributan ini. Salah sudah selesai, minta maaf. Yang benar memaafkan. Kan gitu. Sebab itu damaikanlah, perbaiki. Ya, aslihu itu perindah hubungan antara kedua saudara itu. Dan takutlah kepada Allah, karena Allah tahu. Kalau kau senyum hatimu dongkol, Allah tahu. Kamu ikhlas, Allah tahu. Dan takutlah kepada Allah, supaya kamu mendapatkan rahmat. Lalu Allah sebutkan sekarang, efek-efek dan penyebab-penyebab tersebarnya berita-berita dusta ini. Seperti sekarang banyak berita hoax ini. Ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Hai orang-orang beriman, mengaku beriman, dengarkan. Allah bilang, jangan sekumpulan laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Itu enggak benar, jangan kumpul sama mereka, itu begini, itu begitu. Boleh jadi yang ditertawakan itu, diceritakan, direndahkan lebih baik dari mereka. Kita kan bisa lihat dari amalan-amalan hariannya orang. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencelah dirimu sendiri. Dia lihat dirinya di kaca, kenapa saya jelek ya? Loh, kamu juga tuh ciptaan Allah. Jangan jelekin dirimu sendiri. Ya. Mau hitam kulitnya, mau alisnya tipis, mau hidungnya pesek, nggak apa-apa. Ciptaan Allah. Alhamdulillah. Ada yang bisa buat seperti wajah antum? Nggak ada. Allah yang ciptakan. Jangan celah diri sendiri. Diri sendiri nggak boleh, apalagi orang lain. Lalu Allah bilang, jangan memanggil dengan gelaran-gelaran yang mengandung ejekan. Hai pendek, hai gemuk, hai begini, hai gendut, apalah. Ambil baik-baik. Ya. Hai saudaraku beriman. Hai ahli surga. Kan enak dengarnya. Hah? Daripada kebun binatang. Saya pernah cerita tuh ya. Ada ikhwah gitu ngomong. Jing, jing. Apa ini jing? Saya tanya apa jing? Oh ini biasa bercanda Ustaz, panggil anjing. Kenapa panggil anjing? Manusia ini. Kenapa? La haula wala quwata illa billah. Kata Allah, seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Kalau sudah faham, jangan lagi pakai panggilan buruk. Bahkan yang terjadi suami istri. Saling hina satu sama yang lain. Saya pernah sama keluarga saya satu mobil. Sama ikhwah suami istri. Terus mereka ketawa-ketawa di mobil ini. Rupanya si suami panggil dengan ejekan istri, istri panggil dengan ejekan. Saya tanya apa ini? Oh ini Ustaz biasa bercanda. Ya. Tapi panggilannya nggak baik. Hina suku, hina badan, hina kulit. Kenapa?
Kenapa gak bilang sayang, cinta, cantik, gagah, kan bagus. Panggil hitam, panggil keriting, panggil. La haula wa la quwata illa billah. Lalu Allah bilang apa? Ini firman Allah loh ya. Buka Al-Qurannya nih, bukan saya yang bilang. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Sudah dengar? Ayat 12-nya. Masih nyambung Allah bilang. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang beriman lagi dipanggil. Ijtanibu kathiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithim. Wa la tajassasu. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Hai orang-orang beriman, jauhi purbasangka atau kecurigaan, prasangka buruk, karena sebagian prasangka itu dosa ya. Kata para ulama yang dimaksud dengan sebagian prasangka dosa, karena ada prasangka baik, ada husnudzan, ada su'udzan. Tapi su'udzan ini mayoritasnya semuanya buruk. Jangan sangka buruk. Prasangka artinya belum dipastikan. Kembali ke berita fasik tadi. Belum diteliti percaya. Itu prasangka namanya. Prasangka. Allah bilang begitu. Dan kata Nabi SAW, jauhi prasangka karena dia sedusta-dusta pernyataan. Gak boleh sangka buruk. Dan jangan mencari-cari keburukan orang. Kalau antum salah, iya saya salah, maaf. Selesai. Ini salah ketahuan, muter-muter ke sana sini cari kesalahannya orang. Gimana ceritanya itu? Untuk membenarkan sikap dan perilakunya. Enggak boleh. Allah bilang jangan cari-cari. Dan jangan menggunjing satu sama yang lain. Gunjing berarti ghibah. Ceritakan sesuatu. Sebarin sana sini. Bagaimana caranya minta maaf ini? Dan sudah berapa banyak orang yang diceritakan. Hati-hati, banyak musuh, banyak bagi-bagi pahala, siap gak ini hari kiamat ini? Hah? Adakah seseorang di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, bangkai? Karena gosip berarti makan daging saudara muslim. Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Mumpung nih masih di dunia, kau masih bisa baca ayat ini, taubatlah. Minta maaf sama temanmu mulai sekarang. Yang keluar dari lisan emas, manfaat, ilmu yang ditanya, tanya kabar, apalah yang bermanfaat. Jangan cerita kosong gitu ya. Yang kita dengar sesuatu yang bermanfaat supaya bisa masuk dalam pikiran kita, bisa mendatangkan ide-ide baru. Kalau omong kosong tinggalin, tidak perlu. Ini 6 ayat peringatan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat bagaimana kehidupan Nabi SAW menghadapi gosip yang terjadi dalam kehidupan beliau. Tentu ada banyak kasus ya. Kita baca surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 11. Ini kisah tentang fitnahnya Aisyah radhiyallahu anha berzina. Mungkin sudah pernah saya jelaskan, tapi kita coba renungi kembali, tadabburi ayatnya. Ayat 11 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong adalah dari golongan kamu sendiri. Artinya ada orang Islam yang dusta. Jangan cuma status muslimnya kita tidak tabayun. Jangan cuma kena penampilan performannya, pakai jilbabnya, pakai kopiahnya, bukan itu tolok ukur. Ada orang tidak pakai kopiah, tapi jujurnya Masya Allah. Ada orang mungkin belum pelihara jenggot, tapi jujurnya Masya Allah. Tapi ada orang penampilannya luar biasa, kita lihat dari luar seperti ahli surga. Tapi di belakang luar biasa. Ahli neraka. Banyak kefasikan yang dilakukan. Kata Allah, itu dari golongan kalian itu yang nyebarin gosipnya Aisyah berzina. Tapi ingat kata Allah, jangan kamu kira bahwa berita bohong itu buruk buat kamu. Kalau ada yang membohongi kamu, ada yang menipu, ada yang gosipin, itu bukan buruk buat kamu. Bahkan itu baik buat kamu. Kenapa baik? Ini pernah terjadi pada Hasan Basri rahimahullah. Ada orang gosipin dia.
Begitu dia dengar ada yang sampaikan, si fulan gosipin. Dia langsung ambil satu tangkai kurma bagus-bagus nih. Baru dia beli, ditaruh di wadah, suruh antarin ke rumahnya penggosip itu. Dengan ada suratnya, isinya apa? Kamu sudah, ini balasan karena kamu sudah berbuat baik, berbagi pahala untukku. Dikasih kurma nih, silakan. Kurma saya kasih, karena kamu kasih pahala, ini kecil, tidak ada apa-apa. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Kalau kita digosipin, kita dibohongin, kita nggak salah ya sudah. Pasti akan kena hukumannya. Pasti. Nggak ada yang luput dari hukuman Allah. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar, yang memulainya, yang terus mengkompor-komporinya, setiap fitnah sudah mulai redam, dia siram lagi bensinnya, maka siapa yang mengambil berita terbesar dari penyiaran berita bohong, baginya adab yang lebih besar. Tergantung kadar penyebarannya ini. Ayat 12. Ini Allah yang berbicara dengan kita. Laula idh sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadha ifkum mubin. Kata Allah, ini Allah bicara loh ini ya. Mengingatkan masyarakat Madinah pada zaman itu dan kita sekarang malam ini di masjid. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, kamu tahu ini, Aisyah tidak zina, Safwan tidak berzina. Kenapa kalau kau sudah tahu ini orang-orang baik nih sebenarnya? Ya. Berita bohong itu, kenapa orang-orang mukmin dan mukminah tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri? Dan mereka kenapa tidak berkata, ini pasti berita bohong yang nyata. Kalau kita sudah tahu orang ini baik, gak usah ragu. Ada yang sampaikan tentang dia, gak mungkin, bohong. Allah suruh begitu. Karena kita kan sudah tahu. Gitu kan? Gak mungkin salah tentang Rasulullah SAW. Ada yang menyangka segala macam salah, jelas bohong. Ada yang mengatakan salah tentang Allah, gak mau bohong. Tentang Al-Quran, ya, tentang para sahabat, tentang apalah sunnah Nabi SAW, gak mungkin. Tentang ulama-ulama, guru-guru kita yang baik, orang sudah tahu. Kenapa harus dibiarin ini gosip tersebar yang enggak? Harusnya langsung Allah bilang, mestinya pada saat itu kalian orang-orang mukmin bersangka baik pada diri mereka. Nggak mungkin kalau orang beriman berbuat salah, gitu. Dan mengatakan ini kebohongan, dusta, gitu. Pada saat itu subhanallah, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, ditanya oleh Ummu Ayyub, wahai Abu Ayyub, apa kau sudah tahu apa yang diceritakan tentang Aisyah? Kata Abu Ayyub, iya. Dan dia mau didik istrinya. Lalu kata Ummu Ayyub, bagaimana pendapatmu? Kata Abu Ayyub, kira-kira wahai Ummu Ayyub, saya ini di matamu sekarang bisa berzina? Kata Ummu Ayyub, tidak mungkin. Begitu yakinnya dia dengan suaminya. Karena suaminya beriman, dia yakin. Tidak mungkin kau berzina. Lalu kata Abu Ayyub, apa kau bisa berzina dengan imanmu sekarang? Tidak mungkin. Apa kata Abu Ayyub? Safwan lebih baik dari saya. Aisyah lebih baik daripada kamu. Gak boleh kita sangka buruk sama orang. Tahu ini orang beriman. Kok malah kita malah nyebarin berita yang tidak benar tentang dia? Ini gak benerin. Harus hati-hati. Kembali lagi ke ayat tadi. Jangan lupa Hujurat ayat 6 ya. Teliti dengan pekah ini. Ya. Saya pernah datang beberapa orang ikhwah gitu di pengajian. Salaman. Ustaz maafin saya. Kenapa? Saya dulu gosipin Ustaz. Kenapa setelah gosip baru datang? Waktu awal dengar itu datang. Sudah tahu jadwal saya kan di mana. Datang. Ustaz ada berita begini benar nggak? Gitu supaya nggak dosa. Antum sudah gosip sebulan 2 bulan baru datang. Kalau antum mati sebelum itu, saya mana kenal. Ketemu hari kiamat mau bagi-bagi. Baguslah saya ambil. Saya nanti pilih pahala puasa aja ya Allah. Cari pahalanya haji aja ya Allah. Asyik enak itu. Makin banyak yang cerita bagus. Panen. Kalau Hasan Basri cuma kasih kurma. Kalau saya enggak, saya senyum saja. Alhamdulillah transfer pahala lagi gitu. Allah menyatakan, laula ja'u ayat 13-nya. Alaihi bi arba'ati syuhada. Fa idh lam ya'tu bi syuhada'i fa ulaika indallahumul kadzibun. Mengapa mereka yang menuduh perzinahan itu, Aisyah dengan Safwan radhiyallahu anhu ajma'in, tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu?
Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi, maka mereka adalah di sisi Allah pendusta. Kata ulama, ini memang turun kepada kasusnya zina. Harus 4 orang menyaksikan itu. Tapi di sini diambil hikmahnya juga, kalau ada yang bawain gosip kepada kita, minta saksi. Kalau mau dengar, pastikan ada saksi nggak? Mana saksinya? Mana buktinya? Mana datanya? Setelah itu pun tetap kita tabayun. Datang kepada orang itu dulu, orang yang jadi target. Ada berita begini akhi, ada berita begini ukhti, benar enggak? Oh enggak gini-gini, tapi ini buktinya, ini datanya. Kita berikan kesadaran, kalau memang betul berbuat, taubatlah. Salah, jangan sampai dibiarin nih. Kalau mati bahaya. Ini luar biasa ini. Ya, peringatan Allah SWT luar biasa, pelajaran ini luar biasa. Allah bilang begini selanjutnya, ayat 14. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afattum fihi azabun azim. Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua di dunia, maka dan di akhirat niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. Andai saja Allah tidak terlanjur catat rahmatnya, dia akan maafkan orang yang berbuat salah. Dia masih menunda, memberikan kesempatan orang-orang yang melakukan kesalahan untuk taubat, maka sudah habis semua ini. Allah binasakan. Begitu bohong di hari pertama, sudah mati langsung. Bisa saja begitu, tapi Allah SWT rahmatnya luas, bukan kayak kita. Kita kan kalau disakitin orang, ya Allah matikan aja. Tapi kalau Allah beda. Dibiarin sama Allah. Peringatan kecil, kesentuh batu, jatuh, ya ribut keluarganya, masalah kecil. Itu pun sudah buat masalah buat dia. Allah nggak langsung buat kakinya patah misalnya, enggak. Tapi kalau dia tetap lakukan, maka Allah datangkan hukuman yang lebih berat. Ayat 15, Allah bilang, إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kau ketahui sedikit juga. Belum tabayun, belum mastikan, main gosip, main lempar. Kata ulama tafsir, sebenarnya yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah berita dari kuping ke kuping. Tapi karena pengaruhnya besar, begitu terima kuping langsung mulutnya nyeletuk sampaiin ke orang lain tanpa memastikan, maka Allah gunakan dari mulut ke mulut. Padahal berita ini di telinga didengar, gosip yang tersebar. Allah bilang di situ, ingat di waktu kamu menerima berita bohong itu. Ini terjadi pada kasus Aisyah. Nah, tapi kita sekarang tarik ke masalah kita. Allah bilang, ingat di waktu kau terima bohong. Kapan kau terima gosip itu? Terima dari mulut ke mulut, mulai dinukil, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga. Kau tidak kenal siapa yang ditargetkan ini, belum bicara, belum pastikan, dan kamu menganggapnya sesuatu yang ringan. Tidak apa-apa. Apa kata Allah? Padahal dia di sisi Allah besar, hukumannya berat. Ceritain orang berat, seperti makan daging bangkai saudara muslim. Ini kebodohan ini. Lalu dikatakan ayat 16-nya Allah bilang, walaula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Mengapa kata Allah, kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu, sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini. Enggak layak kita cerita ini, karena kita enggak kenal. Karena itu orang begini dan begitu, sangka baik sama orang. Maha suci Tuhan kami, ini adalah dusta yang besar. Allah SWT ingatkan, kenapa kalian hai Madinah, di Madinah muslimin pada saat itu, kenapa kalian tidak bilang, ini bohong, enggak mungkin Aisyah berzina, enggak mungkin Safwan berzina. Dan sebagian ulama mengatakan ayat ini turun kepada Abu Ayyub Al-Ansari tadi yang saya ceritakan. Kita juga begitu. Kenapa waktu sampai gosip di telingamu, di pengajianmu, ya, di tempat kerjamu, di keluargamu, kenapa kau tidak pastikan? Kenapa kamu main percaya saja? Dan kenapa kau tidak bilang, sekali-kali tidak pantas kami bicara ini? Maha suci Allah, karena Allah lebih tahu. Lalu Allah ingatkan di ayat 17-nya, mengajak semuanya taubat yang pernah berbuat ini. Ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abada, abadan in kuntum mu'minin. Allah memperingatkan, kalau sudah Allah peringatkan, di belakangnya ada azab, ada siksaan.
Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya. Jika kamu orang-orang yang beriman. Udah pernah tahu masalah gosip ini? Mulai sekarang jangan ulangi. Tutup kuping, ya. Tutup mulut teman-teman sekalian. Dengar sesuatu yang bermanfaat, bicara sesuatu yang bermanfaat. Semuanya bertanggung jawab. Hati-hati. Ayat 18. Wa yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat 19 penting sekali. Garis bawahi. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan amat keji tersiar di kalangan orang-orang beriman, gosip-gosip yang tidak benar, si fulan begini, si fulan begitu, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan ini ancaman Allah. Hati-hati, jangan terlalu percaya diri, anggap pintar, hebat, nggak akan dihukum, omong kosong. Kemana kau hai manusia? Di mana powermu dan kekuatanmu? Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana. Hati-hati, ini Allah ancam azab di dunia dan akhirat. Dan Allah Maha mengetahui sementara kamu tidak mengetahui. Allah bilang begitu. Lalu Allah bilang ayat 20, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu dan Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Kalau bukan karena rahmatnya Allah luas, udah habis nih ceritanya pelaku-pelaku maksiat ini. Udah buta matanya, udah pincang kakinya, udah cabut, udah dimatiin semuanya. Karena bahayanya mereka lakukan. Tapi Allah rahmatnya luas. Sekali lagi saya bilang, Allah bukan seperti kita, jauh sekali. Allah itu maha luar biasa. Terakhir ayat 21 teman-teman. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Kembali Allah panggil, hai orang-orang beriman. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa man yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Bisikan demi bisikan, ajakan demi ajakan, jangan ikuti. Kalau sudah mulai masuk ke zona orang lain, berhenti. Sudah mulai malas ibadah, berhenti. Jangan diikutin. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Pasti. Salah pasti kalau ikutin dia. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian. Allah ulangi 3 kali loh ini. Kalau bukan karena rahmatku, kata Allah luas, ya, maka niscaya tidak ada seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, jadi ini ayat-ayat Al-Quran yang sangat mulia yang memberikan gambaran kepada kita teman-teman tentang wajibnya berhati-hati dari masalah-masalah seperti ini. Orang mukmin yang keluar dari sini emas, yang terdengar di sini juga manfaat, yang lain tidak usah. Jelas nggak ini? Baik, boleh ngobrol, boleh bicara, boleh bercanda, tapi kebenaran. Boleh cari pendapatan, boleh cari nama baik, boleh cari martabat, tapi yang halal. Jangan yang lain. Apalagi kalau masuk ke hak orang lain, maka jangan. Allahu a'lam. Kita kembangkan dengan pertanyaan insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.